Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang virus corona yang sedang gempar-gemparnya di seluruh dunia. Nah, kita juga tahu awal penyebarannya virus corona itu terjadi pada kota Wuhan yang tepatnya di Cina pada bulan Desember 2019. Nah, virus corona itu adalah zoonosis yang merupakan penyakit yang menular antara hewan atau manusia. Nah, bahasa Latinnya corona adalah mahkota. Kenapa dia bisa disebut mahkota? Karena bentuk dari corona itu seperti ada paku yang menonjol. Seperti ini gambarannya. Nah, seperti ini gambarannya. Kita lihat ada seperti paku, ini yang seperti paku, gambarannya seperti paku, dan ini ada tonjolannya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, seperti mahkota. Maka dari itu mengapa corona disebut dengan mahkota. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang struktur virus corona, yaitu terdiri atas RNA atau DNA. Nah, virus ini memiliki genom RNA positif atau yang biasa disebut dengan RNA saja. Nah, panjang genom virus corona ini sekitar 27 sampai 322 kilobasa untuk yang kemudian membentuk protein penyusun tubuh virus. Nah, di dalam virus corona itu terdapat protein S yang mirip seperti paku yang tadi saya berikan gambarnya itu. Nah, itu untuk menjadikan struktur virus corona itu lebih khas dibandingkan yang lain. Nah, dan saya ingin memberitahukan gejala-gejalanya virus corona, yaitu panas, demam, batuk, sesak nafas, terus kesusahan nafas. Nah, tapi tidak semua pasien itu mengalami pneumonia atau gangguan pernapasan akut. Nah, dan tidak orang-orang yang batuk itu tidak itu orang saja yang virus corona. Tapi bisa saja orang yang di sekitar kita terlihat seperti orang sehat, tidak terjadi apa-apa, itu bisa saja terkena virus corona. Jadi kita harus hati-hati, kita harus waspada. Nah, saya juga punya rekomendasikan cara pencegahan virus corona untuk menjaga-jaga, yaitu awalnya kita harus mencuci tangan. Nah, saya juga ingin menunjukkan tata cara untuk cuci tangan yang benar. Yang pertama adalah kita gosok kedua telapak tangan. Kita masukkan ke sela-sela punggung tangan, kanan yang kiri juga. Terus kita penguncian di sini, kita bersihkan di sini juga. Terus kita gosok ibu jari, yang kanan yang kiri kita kuncup, kita bilas. Nah, terus habis itu ketika kita batuk atau kita bersin, maka hidung sama mulut kita wajib ditutupkan, karena itu juga bisa menyebarkan virus. Karena itu tidak baik. Nah, jadi kita tuh juga harus bisa sadar diri untuk jika kita batuk, kita harus menutup mulut, itu kita harus punya kesadaran diri. Terus kita itu juga harus hati-hati. Mengapa kita disuruh di rumah, tidak boleh keluar ketika tidak ada hal yang penting? Karena jika kita keluar, kita tidak tahu yang kita lewati, yang kita pegang itu bekas orang yang terkena corona atau tidak. Kita pun tidak tahu. Makanya itu kita di rumah, kita jaga agar tubuh kita tidak terkena dan kita bisa mengurangi data orang yang terkena virus corona. Makanya itu kita harus wajib di rumah. Jangan suka keluar rumah karena kita belum tahu kita juga siapa yang ingin terkena virus corona, dan itu jelas pasti tidak ada yang ingin terkena. Maka itu kita harus mendengarkan perintah dari pemerintah bahwa kita harus tetap di rumah. Karena apa? Karena itu bahaya. Jadi jangan sering keluar. Itu juga tidak baik. Nah, jadi
kita harus benar-benar jaga kesehatan tubuh, karena jika imun kita rendah atau tidak stabil, bisa aja virus itu terkena kepada kita. Kita tidak tahu itu akan terkena pada kita atau tidak, kita kan tidak tahu. Makanya itu tetap di rumah. Jika kalian membeli makanan dari luar, itu harus hati-hati, jangan sering-sering juga. Lebih baik masak di rumah sendiri. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang terjadi di luar sana, kita tidak akan tahu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.